Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam malam Pak. Baik, kita di penghujung dinas ini, kita akan mengadakan post-konferensi. Kita akan melihat dan mendengarkan apa yang sudah direncanakan tadi siang, apakah sudah dilaksanakan semua atau belum, kemudian ada kendala atau tidak, nanti kita bisa bicarakan ya. Jumlah pasien kita ada 5. Untuk tim 1 yang dipegang oleh Bu BC ada 2 pasien, yang tim 2 yang dipegang oleh Pak Ragil beserta tim ada 3 pasien. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk tim 1 membacakan hasil aswad keperawatannya hari ini, Bu. Terima kasih ya Pak Karul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim A sebagai Katim. Tim A Betul Yanti, dan ada perawat pelaksana, ada Nurse Miniati, Nurse Bagus, Nurse Panji, dan Nurse Suni. Nah, untuk post konferensi hari ini, pasien di tim A itu tetap ada 2 pasien dengan tingkat ketergantungan mandiri. Jadi 1 pasien dipegang oleh 2 perawat. Nah, di sini untuk pasien yang pertama yaitu Tuan T, nomor register 184728, usia 63 tahun, diagnosa BPH postur hari kelima. Ini perawat pelaksananya adalah Nurse Sumiati dan Nurse Bagus. Nah, untuk situasionalnya, sampai kita mengadakan post konferensi ini, pasiennya masih mengeluh nyeri ya saat BAK. Skala nyerinya tuh masih 4. Terus aktivitas pasiennya masih berkurang karena memang masih dilaksanakan di tempat tidur karena terpasang infus dan kateter. Alhamdulillahnya nafsu makannya sudah sedikit bertambah. Kalau kemarin cuma bisa menghabiskan 1/4 porsi, nah untuk hari ini sudah menghabiskan setengah porsi dari makanan yang disediakan. Terus untuk aktivitas pasiennya, di sini pasiennya ingin ke kamar mandi tapi masih merasa takut karena masih terpasang kateter dan infus. Terus selanjutnya untuk data objektifnya, saat nyeri datang tuh pasti masih kelihatan kesakitan, terus masih kurang fokus. Untuk tanda-tanda vitalnya sendiri, sore ini 130/90, suhunya 36 derajat Celcius, heart rate-nya 100 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, dan SpO2-nya 99%. Nah, masih dirawat oleh Dr. Gargito, spesialis urologi. Ini mendapatkan terapi masih sama seperti kemarin ya, untuk RL 20 tetes per menit, Ceftriaxone 3 kali 1 gram, Ketorolac 3 kali 1 ampul, masih dapat Adona 1 kali 1 ampul, Cipta 1 kali 1 ampul. Untuk spoolingnya sendiri atau irigasi kateternya ini kalau misalkan tadi kan masih merah ya, masih 60 sampai 100 tetes per menit karena masih dijumpai juga ada gumpalan darah di ujung kateternya, makanya dikasih irigasinya tuh 60 sampai 100 tetes per menit. Terus untuk saat ini karena diobservasi dari jam 15 sampai kita mengadakan post konferensi ini sama Nurse Sumiati dan Nurse Bagus, itu warna produksi urinnya sudah berkurang, sudah tidak terlalu merah, tapi masih berwarna merah muda. Jadi irigasinya kita turunkan jadi 40 sampai 60 tetes per menit. Nah, untuk makannya sendiri untuk sore ini alhamdulillah masih menghabiskan setengah porsi. Terus irigasi dan kateternya masih terpasang baik. Sudah tidak tampak ya, sudah tidak ada pembekuan darah, makanya mungkin karena rasanya juga kita kurangi. Nah, terus untuk aktivitasnya, tadi pasiennya pengen ke kamar mandi. Nah, untuk Nurse Sumiati dan Nurse Bagus sudah memberikan edukasi, mengajarkan dulu kepada pasiennya untuk mobilisasi di tempat. Jadi pasiennya alhamdulillah
mencoba belajar untuk bangun dan posisi duduk bersandar dengan menggunakan bantal di tempat tidur. Nah, untuk background-nya masih dengan DPH postur operasi hari kelima. Nah, ini respon yang kami dapat itu pastinya tuh masih nanya, kayaknya sudah bosan juga ya di tempat tidur terus, kapan boleh pulang katanya. Nah, dari riwayat semalam macet itu mudah-mudahan nanti malam sudah tidak terjadi macet untuk kateternya, sempat dilakukan pooling 50 cc dengan NaCl 0,9%, dan itu kembali lancar setelah di pooling itu tadi malam. Ya, terus semalam juga nyeri pada saat pasiennya BAK dan dianjurkan untuk tarik nafas dalam melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Itu responnya alhamdulillah baik. Pasiennya sudah bisa melakukan sendiri dan nyerinya berkurang ketika melakukan tindakan tersebut. Untuk asesmennya dari pengkajian ini masih ada risiko infeksi, masih ada nyeri, skalanya masih 4, nutrisinya belum full ya, belum menghabiskan 1 porsi makan yang kita siapkan, jadi masih terjadi gangguan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Terus diagnosa keempat, masih ada diagnosa gangguan mobilisasi fisik karena memang belum sepenuhnya pasiennya melakukan aktivitas sendiri, masih dengan bantuan. Nah, untuk rekomendasinya, ini diharapkan nanti kepada perawat pelaksana, nurse Sumiati dan nurse Bagus, untuk tetap meng-handoverkan kepada petugas jaga malam, perawat jaga malam ya, untuk tetap mengobservasi tekanan darah pasien, takutnya nanti terjadi nyeri lagi di malam hari sehingga bisa mengganggu istirahat malam pasien. Nah, jika terjadi gumpalan darah kembali bisa dilakukan spooling atau mungkin bisa dinaikkan kembali tetesan irigasinya 60-100 kali per menit. Untuk observasi daerah sintesis ini untuk di handoverkan untuk jaga selanjutnya agar tidak terjadi bendungan urin, takutnya tidak terdeteksi kalau di kateternya terjadi pembekuan darah. Maaf, terputus. Ya, ini saya lanjutkan untuk observasi daerah sintesis, takutnya terjadi bendungan urin ya, karena tidak terlihatnya gumpalan darah yang ada dalam kateter, jadi minta tolong diobservasi, tetap melakukan breathing exercise dan latihan teknik distraksi untuk pasiennya ketika terjadi nyeri, terus tetap membantu pasiennya untuk melakukan mobilisasi fisik, dan untuk pemberian makan mungkin bisa diberikan harinya menu yang berbeda mungkin ya, anjuran dokter, tetap menjaga aseptik dan antiseptik. Nah, untuk pemberian injeksinya sendiri nanti ada di jam 24.00 ada antibiotik dan anti nyeri. Ini minta tolong di handoverkan ya nurse Sumiati dan nurse Bagus agar diberikan tepat waktu. Ya, Pak. Ya. Mungkin untuk pasien pertama, nurse Sumiati dan nurse Bagus, ada yang terlewat mungkin untuk di handoverkan ke jaga selanjutnya. Ketersediaan obat-obat ada ya? Ada lengkap Pak Tim, semua sudah beres kami lakukan Ya. sesuai frekuensi yang sudah diinstruksikan kepada kami, masalah tidak ada yang ditemukan. Begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya nurse Sumiati dan nurse Bagus. Kita lanjut ke pasien yang kedua. Pasien yang kedua itu ada Tuan R, registernya 208950, usia 56 tahun dengan diagnosa CKR, pulnus, laseratum, dan DM tipe 2. Untuk perawat pelaksananya ada nurse Panji dan nurse Unit. Situasionalnya di sini
kliennya masih mengatakan pusing ya, di data subjektifnya masih pusing karena CKR-nya dan nyeri pada daerah lutut yang ada luka. Luka itu masih durasinya kalau terasa itu masih nyeri 5 menit lah seperti itu. Dan terus tapi kondisi lukanya bersih karena siang tadi sempat dibersihkan sama yang jaga pagi. Insya Allah besok akan dibersihkan kembali, perawatan luka kembali, dan tidak terlihat ada tanda-tanda infeksi. Terus ini nih masalah pasiennya merasa lapar terus dan masih ngemil, nah itu yang harus ditindaklanjuti. Nah untuk data objektifnya sendiri, saat nyeri itu terlihat sekali pasiennya meringis, mengerutkan dahi dan tampak gelisah. Lanjut Pak Ketua. Nah, untuk tekanan darah di malam hari ini, tekanan darahnya 130/90, suhunya 36 derajat Celcius, heart rate-nya 82 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, PO2-nya 97%. Masih tetap dirawat oleh DPJP Dr. Yosi SPBS dan Dr. Agus SPPD. Ini terapinya juga masih diteruskan, infus RR 20 tetes per menit, Ceftriaxone 2 kali 1, Apidra 3 kali 10 internasional unit, Lansutnya 1 kali 20 internasional unit, Ketoprofen 2 kali 10 mg, Metformin 2 kali 500 mg, Amlodipine 1 kali 10 mg. Untuk cek GD-nya dan 2 jam PP-nya itu per hari, nanti minta tolong di handoverkan juga ya Nurse Panji dan Nurse Yuni. Jangan lupa besok pagi dicek GD dan 2 jam PP-nya. Untuk ICS-nya alhamdulillah masih bagus, 15 GDS pagi, ini masih GDS pagi. Mudah-mudahan besok hasilnya akan normal berkurang dari yang hari ini ya. Terus untuk luka sendiri tolong di handoverkan untuk perawatannya besok, ataupun nanti misalkan terjadi sesuatu ya bisa disituasionalkan untuk dilakukan perawatan luka di lututnya. Terus makanannya selalu habis, alhamdulillah, karena memang pastinya juga mengeluh lapar terus dan suka ngemil di malam hari terutama. Ya lanjut Pak Ketua. Nah untuk backgroundnya sama kayak Pak T tadi mengatakan kapan pulang ini, sudah dirawat hari kelima juga. Terus masih merasa pusing, semalam masih merasa pusing, masih nyeri pada lututnya. Ini responnya kliennya sudah bisa melaksanakan teknik relaksasi nafas dalam juga, dan alhamdulillah nyerinya berkurang setelah melakukan tindakan tersebut. Untuk asesmennya, diagnosa yang timbul masih nyeri akut dan risiko infeksi. Untuk rekomendasinya, minta tolong di handoverkan kembali untuk tetap observasi tanda-tanda vital, awas tingkat kesadaran ya karena ininya CKR, terus tetap breathing exercise dan menjaga aseptik dan antiseptik sebelum dan setelah melaksanakan tindakan. Untuk handovernya bisa dilaksanakan besok pagi untuk pembersihan luka. Terus untuk dietnya nih, tolong diawasi karena rata-rata ini pasiennya nih ngemilnya di malam hari, minta tolong diedukasi untuk mengurangi ngemil atau mungkin makan diganti dengan buah yang benar-benar recommended untuk penderita DM. Nah untuk pemberian terapi apidranya ini tadi ya sudah diberikan jam 18.00 untuk metforminnya, diingatkan jangan telat untuk pemberiannya besok pagi, dan ada pemeriksaan gula darah puasa serta 2 jam PT besok pagi, jangan sampai telat. Untuk Nurse Panji dan Nurse Yuni, ada yang mau ditambahkan? Nurse Panji dan Nurse Yuni? Sudah itu aja, Katin mungkin sudah mengingatkan untuk mempersiapkan set ganti untuk perawatan luka untuk disterilkan. Ya, tolong diingatkan sama jaga selanjutnya ya, Nas ya. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak atas pelaksanaannya untuk teman-teman Nurse
Kurniati, Nurse Bagus, Nurse Panji, dan Nurse Yuni atas kerjasamanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, pasien kita segera diberikan kesembuhan agar bisa kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Untuk saat ini demikian dulu laporan yang bisa saya sampaikan, Pak Karu. Mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya laporan dari Katim 2 yaitu Nurse Ragil. Silakan Nurse Ragil untuk melaporkannya. Baik. Terima kasih Bapak Karu. Untuk handover malam hari ini, untuk pasien pertama, ini pasien tetap ada 3 ya, sesuai dengan apa yang tadi kita present yang tadi. Pertama, pasien ada 3. Yang pertama itu Nyonya S, umur 63 tahun, perawat pelaksana Nurse Utri. Kemudian dengan diagnosa urolitiasis post ORL. Pak Bagus. Pak Ragil. Ya. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Oke, sekarang udah oke, Pak. Oke. Kemudian dari subjektifnya, klien mengatakan sudah berkurang nyerinya, skala nyeri juga sudah berkurang 2, dan durasinya juga lebih sedikit, 2 menit, sekitar 2 menit. Dan klien yang tadinya masih takut untuk beraktivitas, sekarang sudah mau beraktivitas. Pasien juga sudah tampak lebih tenang, kemudian dari tekanan darah juga 120/70 normal, kemudian suhunya juga 36, tidak ada demam. Nadinya juga 80 kali per menit dan pernapasan juga 20 kali per menit. Kemudian untuk makanan juga pasien sudah habis 1 porsi makanan yang telah diberikan. Kemudian untuk infus masih terpasang RL 20 tetes per menit. Kemudian ceftriaxone 3 kali 1 gram dan ketorolac juga 3 kali 1 ampul. Nah, mungkin ini bisa untuk dilaporkan ke DPJP karena pasien sudah menghabiskan makan juga sudah enak, sudah habis 1 porsi, kemudian kemungkinan infus juga sudah tidak perlu. Dan untuk antibiotik dihabiskan mungkin malam ini. Kemudian untuk anti nyerinya mungkin juga bisa diganti dengan oral, mungkin bisa nanti dikonsulkan lagi ke DPJP-nya. Gitu. Dan bisa juga nanti untuk direncanakan pulang. Mungkin nanti ditanyakan lagi aja oleh DPJP-nya. Pasien sudah tidak ada keluhan. Kemudian untuk asesmennya, gangguan rasa nyaman nyeri masih cuman sedikit. Gitu. Kemudian untuk rekomendasinya, tetap observasi tanda-tanda vital, terus bantu kebutuhan dasar tetap, terus pantau urine output-nya, apakah memang masih berwarna merah, gitu. Dan jumlahnya sesuai dengan apa yang diminum mungkin ya. Kemudian injeksi tadi, ceftriaxone dan ketorolac mungkin bisa diganti dengan obat oral. Oke, kemudian untuk pasien kedua, Tuan F, yaitu dipegang oleh perawat pelaksana Nurse Yunita dan Nurse Ade. Situasinya DPJP Dr. Ari Zakaria dengan diagnosa debridement remove implant hari pertama. Ini klien masih mengeluh nyeri di bekas luka operasi, juga klien mengatakan masih sakit bisa bila berpindah posisi. Klien mengatakan juga bosan sebenarnya di tempat tidur ini. Kemudian di objektifnya memang tampak meringis kesakitan, terkadang meringis. Pasien juga tampak fokus pada diri sendiri. Dari tekanan darah juga agak sedikit meningkat 130/90. Suhunya 37,5, baterainya juga 90 kali per menit, dan pernapasan 22 kali per menit, saturasinya 99.
Luka operasi tadi pagi memang sudah dimulai di GV dan luka memang masih tampak basah. Kemudian untuk makanan klien tidak ada masalah, klien bisa menghabiskan 1 porsi makanan. Nah untuk tadi juga saya lihat di laporan sudah mulai diajarkan untuk ROM gitu dan klien mau mengikutinya. Kemudian untuk infus masih RL dibanding D 5%, 1:3, 28 tetes per menit. Terapi lain injeksi ceftriaxone, drip dalam NaCl 100 cc masih berlanjut ini dalam 5 hari. Injeksi asam tranexamat juga 3x1, omeprazol 2x40 mg, Neuredex tablet 2x1 tablet, lactus kalsium 2x1, natrium diklofenak 3x50 mg, dan GV juga tadi sudah ya. Nah, untuk rongsen juga sudah dilaksanakan juga tadi. Kemudian untuk asesmen, diagnosa yang timbul masih nyeri, terus risiko infeksi juga pasti masih ada. Gangguan mobilitas fisik sudah terasa di sebagian karena pasien sudah diajarkan ROM. Untuk rekomendasi, tetap observasi tanda-tanda vital, kaji kembali skala nyeri, kemudian bantu kebutuhan dasar klien, jaga aseptik dan antiseptik untuk melakukan prosedur perawatan luka, untuk mobilitas ringan, kemudian obat-obatan tetap dilanjutkan. Saya lanjut dulu ke pasien ketiga, Tuan S. Ini yang pegang perawat pelaksana Mas Andri Roy. Situasinya DPJP Dr. Garjito dengan diagnosa urolithiasis pro-ORS. Data subjektif, klien mengatakan masih sudah tidak terasa sakit, cuman hanya merasa cemas saja karena memang besok akan direncanakan operasi ORS. Tekanan darah 120/70, suhu 36 derajat, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan saturasi 99%. Untuk makanan, makan malam mungkin ini terakhir, karena direncanakan malam ini malam ini puasa karena besok akan operasi. Kemudian background-nya besok rencana operasi. Asesmennya tetap diagnosa masih cemas sementara ini karena sudah tidak merasa nyeri. Untuk rekomendasinya observasi tanda vital, persiapan operasi, konsul anestesi jantung, persiapan operasi, persetujuan operasi, hasil-hasil laboratorium, rongsen, torak, dan CT scan. Tadi sudah dicek semua juga, persiapannya sudah lengkap semua, dan kemungkinan besok pagi sudah bisa dilaksanakan operasi. Hasil swab pasien juga negatif, jadi nanti bisa dilaporkan ke dokter malam ini, jadi besok bisa langsung dilaksanakan operasi. Baik, itu laporan yang saya terima. Ada tambahan mungkin teman-teman perawat pelaksana, masing-masing dari pasien, ada yang terlewat? Sudah cukup Pak sepertinya. Cukup ya? Sudah lengkap. Ya. Sudah lengkap. Oke, baik, terima kasih banyak. Tetap jaga kekompakan, tetap jaga tim, tetap komunikasi yang baik dengan sesama teman dan pasien, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat selalu. Terima kasih, Pak Karu. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Laporannya sudah saya terima. Alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan tugas hari ini. Yang mungkin perlu saya tambahkan di sini adalah satu untuk pasien yang terutama yang nyeri ya. Untuk yang nyeri ini kan tindakan keperawatan yang kita berikan ya saya lihat mengajarkan teknik napas dalam dan distraksi. Cuma kalau dilihat dari aplusan sore tadi dan hari ini tidak terlalu signifikan untuk penurunan skala nyerinya. Jadi mungkin untuk malam ini bisa nanti supaya mungkin pasiennya itu juga
nyeri dan dia tidak bisa tidur karena mungkin juga lampunya terlalu terang, minta tolong dihapuskan yang dinas jaga malam itu untuk pencahayaannya agak dikurangi supaya pasien bisa agak redup sehingga dia bisa tidur, sehingga dapat mengalihkan rasa nyerinya. Seperti itu. Kemudian untuk yang di pasiennya Bu BC ya, yang Pak Rianto itu kan gulanya masih tinggi ya, 238. Kalau nggak salah tadi benar ya, 238. Jadi masalahnya ini dia sering ngemil malam. Kalau memang ada keluarganya, minta tolong aja untuk makanannya jangan ditaruh semua di atas meja. Karena kalau ditaruh di atas meja, takutnya pas keluarganya yang menunggu tidur, dia kelaparan, dia pasti ngemil. Kita harus edukasi juga ke pasiennya, tetap ke keluarganya juga kita kasih tahu. Kemudian untuk pasien yang dipegang sama Pak Roy, dipastikan kembali Pak untuk Oka tolong dihubungi jam berapa. Jadi supaya pasien tidak menunggu. Dipuasakannya nanti sudah berapa jam, nggak taunya operasinya jam berapa. Nanti dipastikan kembali untuk ditanyakan ke dokternya jam berapa untuk operasinya. Seperti itu. Kemudian hasil tadi kan saya bilang tadi waktu pada saat kita pre-conference bahwa saya akan melihat status ya. Ternyata yang saya lihat sudah cukup bagus. Semua yang dikerjakan sama teman-teman itu semua dicatat dalam catatan keperawatan. Tapi memang ada satu tadi yang saya lihat tulisannya sih kayak tulisan Mas Bagus ya. Mas Bagus jangan lupa namanya doang di situ ditulis, tanda tangannya jangan lupa Mas Bagus. Besok tolong dilengkapi lagi ya. Kalau habis mengerjakan namanya sudah ada, tanda tangannya jangan lupa. Seperti itu. Saya rasa itu ada lagi yang lain yang ada kendala di selama pelaksanaan dinas sore ini? Apakah berjalan lancar semua? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik, alhamdulillah kalau lancar dan semoga juga pasiennya tidak ada yang komplain, puas dengan pelayanan yang kita berikan. Kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat, pasiennya bisa pulang dengan cepat dengan sembuh ya. Terima kasih untuk pelaksanaan hari ini. Baiknya sebelum kita tutup kegiatan ini kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.